Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Heskia Starsidoli Siombing, Saya Nugraheni Sihombing. Saya Ratu Ratih Renjani. Saya Ranti Adriani. Saya Ahmad Kadafi. A. Federasi atau Front Sawah Matang. Belajar dari perjuangan PI, pemuda semakin bersemangat untuk mewujudkan persatuan di antara organisasi-organisasi pergerakan yang ada. Asas perjuangan PI bukan hanya menginspirasi para pemuda terpelajar, tetapi juga menginspirasi para tokoh-tokoh organisasi pada umumnya. Sebagai contoh, Insinyur Soekarno, ia belum juga merasa puas dengan keadaan dan perkembangan organisasi-organisasi yang ada, termasuk PNI sebagai organisasi yang ia pimpin. Perkembangan PNI memang sangat pesat, tetapi belum mampu membentuk jaringan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang lain. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno ingin membentuk sebuah wadah yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi. Konsentrasi Radikal merupakan wadah penyatuan para nasionalis dan partai-partai yang diwakilinya. Gagasan tentang persatuan dan kerjasama antar organisasi sudah lama digunakan oleh PI. Bahkan, perjuangan merupakan salah satu asas yang digunakan oleh PI. Pada tahun 1926, Muhammad Hatta dengan tegas menyatakan bahwa perlunya diciptakan blok nasional. Namun sayangnya, pada tahun 1926 hingga awal tahun 1927, PKI dengan ambisinya ingin melakukan gerakan sendiri melawan kekuasaan Belanda dan akhirnya dapat dijatuhkan oleh Belanda. Dengan peristiwa itu, maka tokoh-tokoh pergerakan nasionalis semakin bersemangat untuk membentuk kekuatan bersama. Apalagi dengan kondisi politik yang saat itu diwarnai dengan sikap kekerasan dan kekejaman pemerintah kolonial terhadap organisasi-organisasi pergerakan. Oleh karena itu, perlunya diciptakan kerjasama antar berbagai organisasi yang ada. Dalam rangka merealisasikan gagasan tentang persatuan itu, Insinyur Soekarno ingin membentuk wadah persatuan dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam, dan Marxisme, sehingga merupakan kekuatan moral dan nasionalisme yang kokoh. Insinyur Soekarno mendesak para pemimpin organisasi untuk membentuk sebuah federasi antar partai dan organisasi yang sekaligus merupakan front sawah matang untuk menghadapi praktik diskriminasi kelompok kulit putih yang merasa superior. Federasi dalam hal ini harus mencerminkan situasi sosial dan politik di Indonesia dengan berbagai orientasi dan aliran yang beragam. Mengingat realitas ini, maka federasi dibuat longgar dan tidak lebur. Insinyur Soekarno segera menemui beberapa pimpinan organisasi untuk membahas ide persatuan melalui sebuah federasi. Soekarno juga menemui Dr. Skiman sebagai pimpinan Partai Serikat Islam atau PSI, sebagai partai atau organisasi yang besar di Indonesia. Serangkaian pertemuan dan diskusi dilakukan untuk membahas tentang pembentukan federasi antar partai dan organisasi di Indonesia. Ada pemikiran bahwa organisasi baru hasil federasi itu akan diberi nama Persatuan Rakyat Indonesia atau Sudirman AM 1996. Untuk membahas secara resmi ide federasi tersebut, maka pada tanggal 17 sampai 18 Desember 1927 diadakan rapat di Bandung. Perwakilan yang hadir pada saat itu antara lain dari BU, PNI, PSI, dan PPKI, serta organisasi pemuda antara lain dari kaum Betawi, Sumatera Nenbon, Pasundan, dan kelompok studi Jakarta. Mereka sepakat untuk membangun sebuah federasi yang diberi nama Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Kemudian, sebelum terbentuk kepengurusan federasi yang tetap, terlebih dahulu dibentuk semacam panitia yang diketuai oleh Sabirin. Organisasi Trikoro Darmo ini memiliki anggota yang cenderung Jawa sentris, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam kongresnya di Solo pada 12 Juli 1918, nama Trikoro Darmo dirubah menjadi Jong Java, di mana Jong Java sendiri memiliki arti Jawa Muda. Harapannya agar masyarakat dan komunitas Sunda di Jawa Barat dan kaum Betawi dapat bergabung ke dalam organisasi Jong Java ini. Namun pada dasarnya organisasi Jong Java ini bukan organisasi politik dan anggotanya tidak berpolitik.
organisasi ini lebih menaruh perhatian kepada pendidikan dan pelatihan. Namun dalam perkembangannya atas usul Samsurijal pada 1924 diusulkanlah bahwa anggota Jong Java ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama anggota yang berusia 18 tahun ke bawah dan tidak diizinkan untuk mengikuti gerakan politik. Kelompok kedua yaitu anggota yang berusia 18 tahun ke atas dan diizinkan untuk mengikuti gerakan politik. Dengan berkembangnya organisasi Jong Java ini telah mendorong munculnya berbagai organisasi dari daerah-daerah lain. Contohnya pada tanggal 9 Desember 1917 berdiri organisasi yang diberi nama Jong Sumatra Nenbon. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dan pemuda dari Sumatera yang berada di Jakarta. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mempererat tali persaudaraan dan persatuan antar pelajar dari Sumatera. Pada tahun 1918 berdiri organisasi pemuda yang diberi nama Jong Minahasa. Lalu menyusul berikutnya ada Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Borneo, dan Sekar Rukun yang merupakan organisasi dari tanah Sunda yang didirikan oleh pemuda dari Sunda. Selain berkembangnya organisasi-organisasi di berbagai daerah, juga muncul organisasi dari kelompok agama. Salah satu contohnya adalah Jong Islam Bond, yang merupakan ide dari Agus Salim setelah usulannya memasukkan agama Islam ke Jong Java ditolak. Setelah melakukan berbagai persiapan, maka pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 dilaksanakanlah rapat besar para pemuda di Jakarta yang disebut juga sebagai Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama diketahui dan diketuai oleh M. Tabrin. Kongres Pemuda Pertama ini bertujuan untuk mencapai pemuda yang tunggal dan membentuk suatu badan yang sentral. Dalam Kongres Pemuda Pertama telah muncul kesadaran dan kesepahaman tentang perlunya bahasa kesatuan. Dalam Kongres Pemuda Pertama telah diusulkan dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang dipilih sebagai bahasa kesatuan yang disebut juga dengan bahasa Indonesia. Jadi pada akhirnya Kongres Pemuda Pertama melahirkan suatu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu dan diperkaya dengan bahasa-bahasa lainnya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Perangkat lunak untuk membangun dan memperkokoh persatuan sudah disepakati, yaitu bahasa. Namun, dalam rangka melawan penjajahan juga harus diwujudkan kongres. Organisasi dan partai yang berjalan sendiri-sendiri itu sangat tidak efektif, dan juga organisasi yang berdiri sendiri-sendiri juga tidak bisa melawan penjajahan. Setelah terjadinya Kongres Pemuda I berakhir, maka adanya usulan agar dilakukan penggabungan yang secara resmi, yaitu sebagai organisasi-organisasi. Setelah itu, adanya perkumpulan organisasi-organisasi pemuda tersebut, yaitu di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1926. Dan setelah itu juga yang diwakilkan oleh Jong Java, Jong Sumatra Bond, dan Jong lainnya. Dalam pertemuan ini dilakukan agar dibentuknya badan, tetapi untuk keperluan persatuan Indonesia berkaitan dengan usulan ini, maka pada tanggal 31 Agustus 1926 tim diusahakan agar anggota besar untuk suatu perkumpulan organisasi tersebut, pemuda yang barunya yang diberi nama Jong Indonesia tersebut, namun sosialisasi belum memuaskan seperti yang diharapkan para pemuda. Setelah itu diadakan lagi pertemuan pada tanggal 20 Februari 1927, yaitu pertemuan yang digagas oleh Algemen Studio Club di Bandung. Pertemuan tersebut berhasil menghadirkan organisasi pemuda Jong Indonesia. Organisasi ini berdasarkan pada unsur kebangsaan atau nasionalisme tokoh-tokoh yang ada di dalam, yang di Indonesia itu antara lainnya yaitu Sultan Syahrir, Sriwijaya, Halim, Muhammad Tamzil, Yusupadi, dan Notokusumo.
Di samping organisasi itu, pada bulan September 1926 juga diadakan pertemuan para pejabat atau mahasiswa. Dalam pertemuan itu berhasil dibentuk anggota umumnya dari para mahasiswa tersebut, Stovia dan Sekolah Tinggi Hukum. PPPI bertujuan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Cita-citanya hanya dapat tercapai bila paham kemerdekaan dihilangkan dan dihapuskan. Pendapatan ini diantaranya adalah kaum nasionalisme harus dihapuskan. Organisasi PPPI diketuai oleh Sugondo Jojo Puspito dan ada tokoh-tokoh lainnya seperti Muhammad Yamin, Abdullah Sigit, Sumitro, Suwiryo, Aka Agani, Sunarko, Amir Syarifuddin, dan Sumanang. Perhimpunan ini juga sering berkumpul di Indonesia Square Jibau yang terletak di Jalan Kramat nomor 106 Lotte Freden. Mereka mempunyai hubungan antar anggota yang sangat dekat dan tidak formal. PPPI memiliki peran yang sangat penting dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dalam rangka mewujudkan persatuan Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Memasuki tahun 1927, para perjuangan pemuda mengalami percepatan yang sangat luar biasa. Setiap ide untuk membebaskan penjajahan Indonesia terus dilakukan baik oleh kelompok tua maupun kelompok muda. Dinamika silaturahmi antar organisasi terus dilakukan demi mencapai kesepakatan dan mewujudkan persatuan Indonesia. Pada tanggal 28 Desember 1927, Jong Indonesia menyelenggarakan kongres di Bandung. Dalam kongres ini, IR Soekarno memberi ceramah dengan pendapat menambah semangat para pemuda. Dalam kongres ini juga menempatkan nama Jong Indonesia diganti dengan Jong Pemuda Indonesia. Beberapa keputusan penting dalam kongres ini diantara yang lainnya ada 3. Yang pertama, menetapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Jong Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar organisasi pemuda di Indonesia. Yang ketiga adalah pemuda Indonesia menyetujui usul PPPI tentang dibentuknya fungsi semua organisasi-organisasi lainnya yang berada di kebangsaan. Panitia Kongres dibentuk pada bulan Juni 1928. Selengkapnya susunan panitia itu sebagai berikut. Ketuanya Suegondo Pujojo Puspito dari PPPI, Wakil Joko Marsaid dari Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin dari Sumatera Nen Bon, Bendahara Amir Syarifuddin dari Jong Batak Bon, Pembantu 1 di Johanmu Tejai dari Jong Islamenten Bon, Pembantu 2 Konjong Sungkono dari Pemuda Indonesia, Pembantu 3 Senduk dari Jong Kelebes, Pembantu 4 Jelaimena dari Jong Ambon, Pembantu 5 Rahyani dari Pemuda Kaum Betawi. Kongres Pemuda 2 ini dilakukan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang diundang dalam kongres ini adalah semua organisasi pemuda dan mahasiswa, serta berbagai organisasi dan partai yang sudah ada. Kongres Pemuda 2 ini dilakukan dalam 3 tahapan sidang. Sidang pertama dilakukan pada hari Sabtu 27 Oktober 1928. Sidang pertama dilakukan pada hari Sabtu 27 Oktober 1928 bertempat di Gedung Katolik Jonggelingen Bon, Waterloopen. Rapat dibuka oleh Ketua Panitia Kongres Pemuda 2. Di pembukaan juga dibacakan amanat tertulis dari Insinyur Soekarno dan amanat tertulis dari pengurus Perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda. Rapat kedua dilaksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928. Rapat ini berlangsung pukul 8 sampai 12. Bertempat di Os Java Bioskop Koningsplein. Rapat ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Rapat ketiga berlangsung pada hari Minggu 28 Oktober 1928, berlangsung pukul 17.30 sampai 20.00. Rapat dilaksanakan di Indonesian Cash Club Nebo, Jalan Keramat Raya 106. Pada rapat ketiga rencananya akan diramaikan oleh pawai atau ara-araan organisasi pemuda, tetapi gagal dilakukan karena dihalangi oleh pihak kepolisian Belanda. Nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Menurut Taufik Abdullah, kisah Kongres Pemuda 2 yang melahirkan Sumpah Pemuda memperlihatkan pada kita tentang satu hal yang menarik dalam pengetahuan masa lalu kita. Sumpah Pemuda dapat kita lihat sebagai perwujudan dari sebuah peristiwa besar, yaitu
produk dari berkumpulnya organisasi-organisasi pemuda terpelajar untuk melakukan Kongres Pemuda. Dengan demikian, jelas nilai yang utama dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan. Para pemuda dengan memahami sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia telah melahirkan kesadaran yang mendalam tentang pentingnya persatuan. Kiranya dapat cermati bagaimana ratusan tahun bangsa kita berjuang untuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajahan. Nilai berikutnya, kemandirian, jati diri, kedaulatan, atau penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung, dengan peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda telah meneguh pentingnya jati diri Indonesia. Hal ini tercermin dalam ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan keikhlasan menjunjung satu bahasa Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan semangat kebangsaan kita semua sebagai orang Indonesia. Sumpah Pemuda juga telah melahirkan semangat patriotisme. Ini merupakan semangat juang untuk mempersatukan bangsa dan meraih kemerdekaan. Pada masa sekarang, patriotisme juga dapat diwujudkan melalui nilai etos kerja yang tinggi untuk berjuang mengataskan bangsa dari kemiskinan. Bekerja secara sungguh-sungguh jadi nilai juang yang paling sesuai di masa sekarang.